saya tidak sendiri, saya ditemenin oleh Bu Siti. Beliau guru kelas 4 dari SD Muhammadiyah 4 Kota Malang. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Nevina. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Selalu ceria ya. Iya, selalu ceria ya kalau ketemu Bu Siti. Baik, alhamdulillah kalau Bu Siti nih hari ini sehat ya. Bu Siti, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan observasi langsung ke pembelajaran Bu Siti, atau dengan kata lain saya nanti akan supervisi kelas ya Bu Siti. Adapun di sini tujuannya diadakan supervisi itu yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Siti sendiri. Dan mungkin Bu Siti bertanya-tanya ya, mengapa kok ini kita ada pra-observasi juga ya Bu Siti ya. Jadi ini juga supaya Bu Siti ini ada persiapan awal, kemudian mungkin nanti bisa lebih percaya diri ya Bu Siti ketika kita menyiapkan segala sesuatunya dengan prepare ya Bu Siti, sehingga nanti Bu Siti bisa melakukan pelaksanaan pembelajaran itu yang benar-benar berpihak pada murid gitu ya. Ada beberapa pertanyaan ini nanti yang akan saya ajukan kepada Bu Siti. Salah satunya, kira-kira ini tujuannya Bu Siti dalam pembelajaran yang mau diobservasi ini, yang mau dicapai apa ya? Kebetulan di kelas 4 nanti waktu Bu Nevina mengadakan supervisi ke saya itu tujuan pembelajarannya bagaimana peserta didik mampu mengaplikasikan operasi perkalian dengan menggunakan benda-benda konkret. Kemudian untuk tujuan yang kedua, bagaimana peserta didik mampu menganalisis proses perkalian dengan menggunakan media palintar seperti itu. Perkalian bersusun gitu Nevina. Baik, berarti jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Siti. Di sini saya ulang kembali. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama di sini peserta didik dapat atau mampu mengaplikasikan operasi perkalian bilangan cacah sampai 100 menggunakan benda-benda konkret, gambar, dan simbol matematika dengan benar ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menganalisis operasi perkalian bilangan cacah sampai 100 menggunakan cara bersusun pendek dengan tepat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan cara pengembangan yang ingin Bu Siti capai atau yang ingin Bu Siti lakukan ketika observasi itu? Saya menggunakan dua aspek ya Bu. Yang pertama aspek pengetahuan, kemudian yang kedua aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan yang ingin saya capai, bagaimana peserta didik mampu mengaplikasikan dan menganalisis operasi perkalian itu, baik menggunakan media konkret, benda-benda konkret maksudnya, dengan cara bersusun pendek seperti itu. Untuk keterampilan, bagaimana peserta didik mampu menyelesaikan persoalan-persoalan matematika yang berkaitan dengan operasi perkalian di kehidupan sehari-hari seperti itu Bu Nevina. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai ada dua ya Bu Siti ya, pengetahuan dan keterampilan gitu. Nah, sekarang saya ingin mendengar Bu Siti ini bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Siti terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strateginya, modelnya, ataupun metode pembelajarannya. Bu Nevina, untuk strategi yang saya pada saat pembelajaran itu, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan sosial emosinya peserta didik seperti itu. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL, dan terus kemudian untuk metodenya ada diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab seperti itu. Baik, jadi rencana yang akan Bu Siti terapkan ini di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Siti, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nantinya menggunakan model pembelajaran PBL, metodenya diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab gitu ya Bu Siti. Betul Bu. Oke, nah bagaimana dengan media pembelajaran ini yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas?
untuk media pembelajaran supaya anak-anak lebih paham. Jadi anak-anak misalnya untuk penanaman konsep terkait perkalian, saya tanamkan dulu bagaimana perkalian berulang dengan menggunakan media konkret. Kemudian setelah anak-anak paham konsepnya untuk perkalian, saya mengarahkan anak-anak supaya bisa melakukan operasi perkalian dengan cara bersusun, seperti itu. Baik, Bu Siti. Nah, kira-kira nih ya, kapan Bu Siti akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin bisa dideadline-kan ya Bu Siti, dari hari apa, kemudian itu di kelas berapa ya Bu Siti, dan jam keberapa gitu Bu Siti? Insya Allah nanti akan saya lakukan di hari Rabu ya Bu. Di hari Rabu kebetulan saya akan ngajar di kelas 4, jadi nanti di kelas 4 ngaten ya Bu pada jam kedua, insya Allah seperti itu Bu. Baik Bu Siti, jadi nanti hari Rabu kelas 4 ya, jam kedua saya akan datang ke kelasnya Bu Siti dan akan melakukan supervisi, di mana nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi ketika pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Siti gitu ya. Nah, nanti setelah Bu Siti melakukan observasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan percakapan berikutnya ya Bu Siti. Jadi setelah itu ada percakapan lagi yang terakhir, yaitu pasca observasi. Oke Bu Siti, sebelum kita akhiri nih ya, kira-kira apa yang Bu Siti dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Bagaimana nanti saya pada waktu proses pembelajaran, bagaimana merancang medianya, bagaimana strateginya, bagaimana model yang saya lakukan supaya proses pembelajaran itu bisa menyenangkan, berbasis peserta didik itu seperti apa. Dan Bu Nevina. Oke, terima kasih loh Bu Siti ya atas waktunya. Sama-sama, sudah mau Ibu. berbincang-bincang dengan saya di kegiatan praobservasi ini. Saya juga senang bisa berbagi pengalaman dengan jenengan. Nanti kita ketemu ya di observasi ya Bu Siap-siap Siti dengan ya. senang hati. Iya, demikian Bu Siti percakapan kita hari ini. Kita bertemu lagi di kegiatan observasi di kelasnya Bu Siti hari Rabu kelas 4 jam kedua. Terima kasih ya Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Sekarang di Kapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaannya Bu Siti terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan? sangat senang sekali Bu, karena semua anak-anak itu antusias pada saat saya melakukan observasi di kelas seperti itu. Baik, mungkin bisa diceritakan kembali ya Bu, area pengembangannya Bu Siti yang dilakukan di kelas itu, kemudian langkah-langkahnya bagaimana?